Upacara hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 SMK Bakti Nusantara siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan peserta disiapkan kembali. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisannya masing-masing. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga amal baktinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi misi SMK Bakti Nusantara. Visi misi SMK Bakti Nusantara Meranggen. Visi terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, kompeten, dan terampil. Misi 1. Membentuk lulusan yang religius, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Menciptakan lulusan yang cerdas, terampil, dan siap kerja. 3. Mewujudkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya. 4. Mewujudkan lulusan yang mandiri dan berjiwa wirausaha. 5. Menciptakan sekolah yang bersih dan ramah lingkungan. Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Saya mohon sebelum saya memberikan amanah pada anak-anakku semuanya, saya mohon untuk pemimpin barisan maju ke depan bersama dengan komandan upacara. Silakan. Ya, kemudian disiapkan bertiga untuk ngadap sana, pimpin untuk yel-yel. Kerjakan. Ya, pimpin yel-yel. Ayo dimulai. SMK. Ayo, sudah diajarkan berkali-kali, sekarang yang memimpin yel-yel adalah anak-anak sendiri. Langsung. Ayo. Hei. Yel-yel. Yel-yel, ayo. SMK. Ayo. Vokasi. Ulangi lagi, sekali lagi. Mulai dari awal. Ayo dimulai dari awal. Hei, SMK. Dari. Ayo, mulai lagi. SMK. Satu, dua, tiga. SMK Bakti Nusantara. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya, terima kasih, kembali tempat. Istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara Mangkleng, Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati, serta staf SMK Bakti Nusantara Meranggen, anak-anakku SMK Bakti Nusantara Meranggen yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, di hari Senin, kita selalu mengadakan kegiatan upacara. Dari sekian pula kita telah berlatih untuk disiplin bersama-sama dalam waktu. Mengapa saya katakan yang pertama adalah waktu? Karena waktu ditentukan oleh ketentuan sekolah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, karyawan dan staf semuanya, tanpa kecuali. Sehingga diharapkan anak-anak tepat waktu dalam kegiatan upacara. Tidak ada harus dipanggil-panggil, tidak harus diatur-atur, karena kegiatan kalian ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semuanya harus bisa melakukan secara kemandirian, tanpa harus dikejar-kejar oleh Bapak Ibu Guru. Ya, mulai Senin depan, kalian pada jam tepat 7 sudah berada di tempat lapangan upacara, tanpa ada kecuali. Karena ini merupakan satu bentuk kedisiplinan bersama kita semuanya. Yang kedua, anak-anak sekalian, bahwa pada kesempatan ini untuk kelas 12 adalah persiapan untuk ujian praktek maupun ujian tertulis. Tentunya kalian harus menyiapkan diri, baik fisik, mental, dan pemikiran-pemikiran untuk belajar. Bagaimana mengembangkan diri, kesempatan yang terakhir diri di dalam sekolah SMK Bakti Nusantara ini. Ini merupakan tonggak pertama kalian sebentar lagi akan meninggalkan SMK Bakti Nusantara. Kalau pada saat ini tidak berhasil, maka kalian akan sia-sia waktunya di dalam belajar. Maka saya ingatkan, belajar adalah nomor 1. Dan semuanya dari anak-anak kelas 10 dan kelas 12, tentunya semuanya juga berkewajiban untuk belajar. Karena kita ini setiap hari dihantui oleh setan yang selalu menempel, yang mengikuti kita, yaitu setan gepeng. Setan gepeng itu apa? HP, ya, tahu ya, itu setan ya. Jadi kalau kita tahu itu setan, setan itu orang makhluk yang terpandai di dunia, yang bisa membuat terkecoh manusia itu untuk terjerumus bersama dia di dalam neraka. Maka dengan itu hati-hati, berdekatan dengan setan harus berani untuk mengubah diri. Jangan sampai menyatu dengan mereka. Oh, saya belajar, jadi HP harus berhenti, silent semuanya. Oh, saya harus bermain game pada saat istirahat, kemudian di saat kita pulang dan kita saat ada santai silahkan. Tetapi pada saat belajar kamu harus berani menantang dengan setan itu. Tanpa itu kalian tidak akan bisa berkembang ke depan. Tadi juga kami minta yang pertama kali saya awali dengan yel-yel. Tujuan saya adalah biasanya yel-yel itu di belakang, saya minta semangat di depan, tapi anak-anak yang memulainya untuk bisa yel-yel. Setelah yel-yel itu harus kita pahami, mengapa ada yel-yel itu. Untuk apa? Pemberi semangat. Yang paling utama saya sangat menggarisbawahi dengan adanya bahasa vokasi. Kadang-kadang banyak mengatakan vokasi, vokasi. Vokasi itu makanan apa, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu makna dari vokasi itu. Bahwa kita dari SMP mau masuk ke SMK Bakti Nusantara ini sudah berpikir saya ingin ditata busana. Berarti saya akan berlatih untuk membuat, menjahit, membuat mode,
merancang, dan lain sebagainya. Yang jurusan lain seperti multimedia mungkin akan belajar komputer, akan belajar ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan komputerisasi, dan lain sebagainya hingga sampai ke teknik. Semuanya berangan-angan dalam bentuk kejuruan, sehingga kalian bercita-cita menuju arah jurusan itu. Setelah jurusan itu kita terima, oh ternyata ilmunya semakin hari semakin maju. Nah, untuk peningkatannya adalah yang dimaksud adalah vokasi itu. Jadi setelah kita mengambil jurusan itu, kemudian perdalamnya adalah vokasi. Yang dulu vokasi hanya berada di perguruan tinggi. Dengan sekarang adanya kurikulum merdeka, vokasi itu dari PAUD sampai perguruan tinggi. Sehingga makna vokasi adalah memperdalam keilmuan sesuai dengan jurusan masing-masing. Maka ke depan diharapkan anak-anak memperdalam vokasi untuk pengembangan diri. Kemarin sudah anak-anak kelas 12 dikenalkan dengan perguruan tinggi, kemudian LPK dan lain sebagainya. Saya minta untuk menyambut baik. Kiranya ada yang ingin untuk melanjutkan perguruan tinggi, silahkan. Nanti dari BKK, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan karyawan-karyawati ini akan membantu kalian untuk menuju lebih ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Yang ingin meneruskan bekerja, BKK siap membantu. Dan saya sendiri akan mencarikan dunia industri kalian. Jadi jangan sampai putus komunikasi. Dari kelas 12 langsung buat tim alumnis dari SMK Bakti Nusantara. Dan selalu berkaitan dengan sekolahan terus-menerus. Jangan sampai putus. Kalau perlu OSIS berdampingan dengan alumni satu sekretariat. Sehingga nanti kalian tetap mempunyai kampus ini sampai kapanpun. Karena mau tidak mau kalian berada di sini, kemudian kamu punya kampus, dan kalian nanti dunia kerja, nanti ditularkan ke adik-adiknya. Pak, saya sudah di Honda, saya sudah di Yamaha, saya sudah di LG, saya sudah di tempat industri yang lainnya. Informasikan ke BKK. Kemudian kalian juga beradaptasi dengan adik-adik kalian untuk memberikan masukan-masukan di dunia industri. Siapa lagi kalau tidak kalian? Nanti yang beban untuk kelas 3 adalah persiapan semacam itu yang harus Anda lakukan. Maka nanti tentu akan menjadi bimbingan utama pada kita semuanya agar kalian nanti lebih bermanfaat dan berguna di dalam dunia industri. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, harapan kami yang saya perlu ingatkan kalau bahasa Jawa empan papan. Ya, empan papan itu kalau pada saat kita di sekolahan lakukan kita bersekolah yang sungguh-sungguh. Jangan berpikiran bangga kalau bisa pulang duluan. Jangan bangga atau pamer naik sepeda motor ngebut keluar dari kampus bahwa dirinya hebat keluar duluan. Jangan beranggap begitu Anda hebat, karena Anda sudah kerasukan setan hitam tadi. Nah, kemudian empan papan yang lain adalah kewajiban Anda belajar itu harus Anda lakukan dari sejak di rumah sampai di sekolah. Inilah yang perlu harus Anda lakukan. Di rumah ada bapak ibu kalian, hormati mereka. Di sini ada bapak ibu guru, hormati bapak ibu guru. Karena inilah pengganti pendidikan informal di dalam keluarga, pendidikan formal di sekolahan. Jadi di rumah pun juga pendidikan. Diajari empan papan tadi, ya. Kalau bahasa yang sering kita lakukan, right man in the right place. Ya, tempatkanlah diri Anda setepat mungkin pada tempatnya.
Jangan sampai lalai, itu kalian sudah dewasa. Tidak perlu dibentak-bentak, tidak perlu ditekan-tekan, dimarahin, tidak perlu. Karena kalian sudah dewasa. Adik-adikmu itu ada SMP, ada SD. Masa SMA baru berangkat sudah jajan, baru berangkat sudah lari, baru masuk kelas sudah main HP, baru di kelas sudah tidur. Dengan berbagai alasan macam-macam. Mulai hari ini saya minta dari seluruh siswa kelas 10, 11 maupun 12 harus bisa mendisiplinkan diri untuk belajar aktif. Dulu kita mengenal dengan CBSA, cara belajar siswa aktif, sekarang harus ditanamkan dalam anak-anak belajar ini dengan kemandirian masing-masing dan guru-guru ini akan membimbing kalian. Untuk kelas 3 khususnya apabila ingin memperdalam praktek, lakukan waktu ini sebanyak-banyaknya. Dan untuk khusus TBSM saya sendiri, kalau mau belajar hari Minggu saya siap. Pulang sekolah saya siap membantu kalian. Kalau memang waktunya renggangnya pada saat pulang sekolah, monggo. Kita buka bengkel, kemudian hari Minggu pun dari pagi sampai siang saya siap untuk membantu kalian demi untuk pendidikan kalian. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kalian nanti akan menjadi tenaga vokasi yang luar biasa ke depannya. Saya kira itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan makna empan papan ini selalu diingat, the right man in the right place selalu diingat, sehingga kalian selalu kemandiriannya dalam tata laksana kehidupan berbangsa bernegara, serta memiliki kemampuan diri dalam pengembangan keilmuan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars SMK Bakti Nusantara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling mengasihi di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan pelindung-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Bapak, Ibu guru beserta staf karyawan diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin barisannya masing-masing. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.